Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Ramadhani dengan NIM 90500123145. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan secara singkat dan jelas mengenai keseimbangan pasar uang dan pasar barang dalam ekonomi makro Islam. Materi pertama yaitu analisis keseimbangan sektor real atau pasar barang. Keseimbangan di sektor real terjadi ketika permintaan agregat atau AD sama dengan penawaran agregat AS, yaitu AD sama dengan AS atau Y sama dengan C tambah 1 tambah G tambah X kurang M. Dalam ekonomi Islam, konsumsi dan investasi tetap penting, tetapi berlandaskan prinsip halal, keadilan, dan tanpa riba. Pemerintah berperan aktif sebagai regulator dan penyimbang melalui kebijakan fiskal yang adil. Produksi harus berbasis sektor real, tidak bersifat spekulatif atau mengandung gharar. Ciri utama sektor real Islam yaitu menghindari riba dan mendorong kerja produktif. Transaksi berdasarkan akad syariah, mudharabah, musyarakah, dan lain-lain. Keseimbangan dicapai dengan nilai tukar barang dan jasa yang adil dan transparan. Yang materi kedua yaitu analisis keseimbangan. Sektor keuangan pasar uang. Keseimbangan pasar uang terjadi ketika permintaan uang atau MD sama dengan penawaran uang atau MS. MD sama dengan MS. Dalam ekonomi konvensional, permintaan uang dipengaruhi oleh tingkat bunga, namun dalam ekonomi Islam, tingkat bunga atau interest rate diganti dengan bagi hasil atau profit loss sharing. Permintaan uang didasarkan pada kebutuhan transaksi dan berjaga-jaga, bukan untuk spekulasi. Penawaran uang bergantung pada kebijakan moneter yang bebas riba dan alat-alat syariah seperti sertifikat sukuk, instrumen wakalah, dan kart hasan. Materi ketiga yaitu keseimbangan pasar uang dalam ekonomi Islam. Dalam sistem Islam, keseimbangan pasar uang dicapai melalui yang pertama, instrumen moneter syariah atau tanpa riba yang digunakan oleh bank sentral syariah atau otoritas moneter. Yang kedua, stabilitas nilai tukar dan uang dijaga dengan mendukung sektor real dan menghindari transaksi derivatif yang spekulatif. Yang ketiga yaitu keuangan berbasis aset real seperti sukuk, musyarakah, dan murabahah yang menstabilkan hubungan antara uang dan barang. Prinsip penting, uang hanya alat tukar, bukan komoditas. Tidak boleh ada akses ke likuiditas tanpa dukungan sektor real. Keseimbangan dicapai saat peredaran uang sejalan dengan pertumbuhan ekonomi real dan distribusi kekayaan yang adil. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.